Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam nama-Mu. Lalu kami cegah dia karena dia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat dalam nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung daripada tangan dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkillah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, oma dan opa, bapak ibu, anak-anak, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat hari Minggu untuk kita semua. Masih semangat? Ya, anggota pemaksaan apa kabar? Pengurus pemaksaan apa kabar semua? Semangat? Puji Tuhan. Lektor dan pemazmur apa kabar semua? Siap melayani dari hati ya? Amin. Pada bulan Juni kemarin itu Komisi Kepemudaan KWI mengundang semua ketua Komisi Kepemudaan untuk rapat evaluasi. Sebelum rapat itu dimulai ada survei. Ada dua hal yang menarik di sana, menarik perhatian, menjadi perhatian kita semua orang muda. Pertama, itu pertanyaannya, berapa banyak orang muda yang sering beribadah di tempat lain? Ternyata banyak.
orang muda Katolik beribadah di tempat lain dengan satu alasan yang paling menonjol, karena diajak pacar. OMK Don Bosco ada atau tidak? Ada ya. Ketua jawab ada, berarti anggota ada pasti. Ada itu, ada. Karena yang isi juga ada OMK Don Bosco surveinya. Dan ada satu hal yang memprihatinkan di kalangan orang muda, bahwa di antara mereka itu ada circle-nya, pergaulannya, ada gap-gapnya di antara mereka. Itu semua keuskupan di Indonesia, ketua komisi di semua keuskupan di Indonesia itu mengutarakan hal yang sama. Berarti di OMK Don Bosco ada atau tidak? Ada. Pertama kali saya datang, keluhan yang saya dengar itu begitu, bahwa ada kru-krunya, ada circle-nya dalam pergaulan mereka, sukar untuk membaur. Nah itu survei untuk orang muda. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga ada pasti. Ada ya. Maka dalam Injil, dalam bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini, Yesus menyampaikan hal itu, bahwa dalam pergaulan kita, orang-orang baik seringkali disingkirkan dan diabaikan di dalam komunitas itu karena kehadiran mereka dianggap mengganggu kenyamanan dalam kelompok tertentu. Yang baik disingkirkan, sementara yang kurang baik biasanya itu dipelihara dengan baik. Amin. Oh tidak, ada yang angguk, ada yang tidak. Nah, tapi kenyataannya begitu. Tuhan Yesus sampaikan hari ini. Para murid sampaikan kepada Yesus, ada orang yang mengusir setan atas nama Yesus, atas nama Tuhan, dan ia harus disingkirkan. Yesus bilang tidak. Selagi dia tidak bertentangan dengan ajaran Yesus, dia bukan musuh, tetapi dia adalah saudara kita. Bacaan pertama kitab Bilangan juga menampilkan hal yang sama. Roh Tuhan itu hadir untuk menguasai dan menjiwai orang-orang yang seringkali juga bukan mengimani Tuhan. Dan kalau kita baca dan kita renungkan dengan baik, orang-orang demikian seringkali diasingkan di dalam pergaulan atau di dalam kelompok-kelompok tertentu. Maka hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, kejahatan boleh dimusuhi, ketidakbaikan atau ketidakadilan boleh dimusuh atau dibenci oleh manusia, tetapi pribadi manusia harus dikasihi oleh sesama yang lain. Kenapa demikian? Inti dari ketiga bacaan suci hari ini, Tuhan bilang kejahatan itu dibenci, tetapi manusia, pribadi manusia harus selalu disayangi. Karena Tuhan Maha Rahim memberikan kesempatan kepada manusia untuk kembali meninggalkan kejahatan dan kemudian berbuat baik. Dan manusia pada hakikatnya diciptakan secitra dengan Allah. Oleh karena itu, jika dalam keseharian hidup kita mengalami atau melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam bacaan pertama dan juga para murid dalam bacaan Injil tadi, maka hari ini Tuhan Yesus meminta kita untuk merubah pergaulan kita. Yang baik harus dipelihara, justru yang jahat harus dikikis supaya tidak menguasai atau tidak mendominasi kebaikan itu sendiri. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi pelita bagi kita sepanjang pekan ini.